Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel yang asli lah masa enggak. Nah, jadi di channel kali ini kita, terutama saya, sangat-sangat bersemangat untuk mengulas sejarah dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan-perjalanan para pendahulu kita. Nah, kali ini kita akan membahas request dari sahabat saya di Aceh, yaitu tentang kisah salah seorang pejuang wanita Aceh juga yang untuk dibahas kisahnya pada hari ini. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Aceh melawan Belanda adalah peperangan yang panjang. Bahkan Belanda sendiri mengakui sangat-sangat kesulitan untuk melawan, meredam perlawanan daripada masyarakat Aceh. Nah, di sini Belanda menulis peperangan yang paling parah, yang ibaratnya yang memakan banyak biaya dan banyaknya jatuh korban jiwa, itu ada 4 fase. Ada empat fase peperangan. Yang pertama pada tahun 1873 sampai 1874, yang kedua 1874 sampai 1880. Perang ini disebut Belanda adalah perang terbuka karena melawan Sultan Mahmud Shah dan Panglima Polim. Jadi antara kerajaan dan Belanda. Jadi perangnya perang terbuka. Dan di saat kerajaan ini takluk, nah masyarakat itu berjuang melalui pos-posnya masing-masing. Itu dilanjutkan pada tahun 1881 sampai 1896 yang lebih dikenal dengan Teku Umar dan Cut Nyadin yang memegang peperangan ini dan lebih dikenal dengan perang gerilya. Kalau yang pertama kedua perang terbuka antara Kesultanan dan Belanda, yang ini disebut dengan perang gerilya melawan Cut Nyadin yang memakan waktu lama, banyak memakan biaya, banyak sekali jatuh korban jiwa dari pihak Belanda. Nah, di fase yang keempat itu 1896 sampai 1910 itu perang yang lebih dikenal oleh Belanda, titik fokusnya adalah Pocut Baren. Nah, Pocut Baren. Siapa Pocut Baren ini ya? Mungkin kawan-kawan ataupun saudara-saudara saya di Aceh sendiri itu Pocut Baren itu pasti pernah dengar, tetapi siapa ya gitu. Tapi pernah dengar. Nah, Pocut Baren itu anak daripada seorang ule balang di Tungkup yang bernama Teku Cut Amat. Jadi dia adalah anak seorang ule balang, Teku Cut Amat, lahirnya pada tahun 1880. Nah, dia suaminya ule balang juga, tapi ule balang geme. Jadi dia ini, Pocut ini, masa kecilnya sama seperti yang lain, diajarkan mengaji. Dan dia kenapa dia tertarik dengan peperangan? Karena ini yang unik ini, perjuangan beliau. Dari umur 7 sampai 14 tahun, beliau selalu ikut ayahnya berperang. Jadi beliau itu mendengar dentuman peluru, baunya mesiu, dan bunyi kelincingan kelewang, itu beliau sudah tidak heran. Dan beliau hidupnya di situ gitu. Bayangkan coba. Jadi dia ikut ayahnya perang itu dari umur 7 sampai 14 dan beliau aktif. Bukan diam diri di dalam rumah ya, tapi aktif. Aktif tapi ya sebatasnya gitu kan. Nah, di usia 14 itu beliau sudah sangat aktif. Nah, beliau ini juga dikenal yaitu dengan pejuang yang suaminya syahid dan beliau masih di usia muda. Yaitu di umur 18 tahun beliau sudah mendapatkan status sebagai single parent, kalau kita bilang. Statusnya single parent pada usia 18 tahun karena suaminya itu gugur di dalam perangan di Kejeren Gume di Aceh Barat. Jadi suaminya syahid dan beliau yang mengambil alih komando usia 18 tahun. Usia 18 tahun memegang komando pasukan di Kejeren Gume, menggantikan sang suami. Dan beliau bergabung kembali dengan ayahnya, itu ule balang di Tungkup yang bernama Teku Cut Amat. Beliau bergabung dan Belanda terus mendesak, bahkan Belanda di wilayah Aceh Barat
itu menghubungi mendirikan biva. Biva itu kayak, kalau kita bilang itu kayak asrama militer ya. Jadi mereka itu nggak pulang lagi ke posnya di Melabuh, tetapi mendirikan biva untuk terus mengejar pergerakan daripada pasukan Pocut Baren ini. Jadi mendirikan biva ada di beberapa titik di Tanah Merah. Mereka mendirikan biva dan berhasil mengepung markas daripada Pocut Baren. Dan karena kalah jumlah, kalah persenjataan, itu mereka terpukul mundur. Nah, di peristiwa ini sang ayah Teku Cut Ahmad itu syahid di situ. Tetapi Pocut Baren berhasil keluar daripada gempuran tersebut dan bergabung dengan komando Cut Nyak Dien. Jadi bergabung dengan Cut Nyak Dien, ikut Cut Nyak Dien dari gunung ke gunung, dari hutan ke hutan, itu beliau ikut dengan Cut Nyak Dien. Nah, setelah dia ikut dengan Cut Nyak Dien, mereka begitu kuat, begitu sulit untuk ditaklukkan, sehingga yang bisa menaklukkannya itu orang kita sendiri, bukanlah Belanda. Karena di usia Cut Nyak yang sangat tua, dengan sakit-sakitan, bahkan dikabarkan matanya juga sudah tidak bisa melihat, itu Panglaut itu melaporkan lokasi titik di mana Cut Nyak dengan perjanjian-perjanjian tertentu yang agar Belanda merawat Cut Nyak dengan baik, dan yang kedua agar Belanda tidak memisahkan Cut Nyak dengan masyarakat Aceh, tetapi itu dilanggar oleh Belanda karena Belanda membuang Cut Nyak Dien ke Sumedang. Nah, pada saat penangkapan Cut Nyak Dien, itu kan Cut Nyak Dien menyuruh semua pasukannya untuk berpencar, meloloskan diri, dan meninggalkan dia seorang di tengah itu agar Belanda itu fokus menangkap dia dan mereka masih bisa melarikan diri. Nah, yang melarikan diri, ibaratnya yang bisa meloloskan diri dari kejadian itu, salah satunya adalah Pocut Baren. Jadi beliau berhasil lepas daripada kepungan Belanda saat itu, dan Cut Nyak Dien dibawa. Nah, setelah Cut Nyak ditangkap, maka Pocut Baren memimpin pasukannya seorang diri, maksudnya tanpa ada komando dari Cut Nyak lagi. Jadi bayangkan pada saat itu betapa kerasnya dua harimau wanita Aceh, Cut Nyak Dien dan Pocut Baren, yang harus ditaklukkan Belanda, dan mereka tidak akan bisa menaklukkannya dengan segampang teori mereka itu. Padahal ini dua perempuan yang sangat hebat dimiliki oleh Aceh, yaitu Cut Nyak Dien dan Pocut Baren. Nah, singkat cerita, Pocut Baren itu melarikan pasukannya, menghimpun pasukannya kembali, dan menunjuk ataupun memutuskan untuk mendirikan benteng perlindungan ataupun markas daripada pejuang itu di Gunung Mancang. Jadi Gunung Mancang itu bukan cuma gunung, tapi gunung batu yang begini gitu, terjal. Jadi gunung batu yang terjal, sehingga Pocut Baren bersama para pejuang Aceh lainnya membuat jebakan-jebakan yang mematikan di sekitar gunung. 4 tahun lamanya itu Belanda tidak bisa membobol benteng pertahanan yang dibuat oleh Pocut Baren. Dan Pocut Baren tetap melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di sekitar. Jadi setiap diserang balik dia nggak bisa. Belanda asal nyerang itu selalu bawa hadiah. Hadiahnya itu memopong jenazah kawannya yang tewas. Karena dia terjal, begitu mereka mendaki walaupun dengan tali, walaupun membuat jalan, itu dilemparkan batu-batu besar dari atas dan mereka ya lewat gitu kan. Jadi Belanda itu hampir putus asa untuk mencapai itu gitu. Sehingga perwira-perwira Belanda itu mengirim surat ke Kutaraja dan mereka rapat memutuskan untuk mengeluarkan uang mereka kembali yang tidak sedikit untuk membeli sekitar 1.200 kaleng minyak tanah.
Jadi bayangkan, Belanda pada saat itu perjuangan 1, 2, 3, dan 4 banyak sekali menghabiskan uang dan banyak sekali tentaranya yang tewas. Bahkan di dalam sejarah Belanda itu sendiri mereka salut dan mengangkat hormat kepada masyarakat Aceh tentang perjuangan yang panjang dan tak kenal lelah tadi. Jadi singkat cerita, dibelilah minyak tanah dan dibakarlah hutan di sekeliling Gunung Mancang. Untuk apa? Yang pertama asapnya, dan yang kedua membersihkan jebakan-jebakan yang telah dibuat oleh Pocut Baren dan para pejuang lainnya. Nah, dari kejadian itu banyak sekali korban jiwa yang jatuh dari pihak Belanda maupun Pocut Baren. Dan di peristiwa tersebut juga kaki Pocut Baren itu terkena tembakan oleh Belanda. Dan disitulah dia dapat ditangkap oleh Belanda. Ditangkap, dikirim ke Meulaboh untuk diobati, tetapi semakin hari lukanya semakin parah, saraf-sarafnya semakin banyak yang mati. Karena kan gini, kalau kita bilang sekarang antara satu kabupaten ke kabupaten lain bisa mungkin naik mobil ataupun naik pesawat, tapi zaman dulu kan enggak. Untuk ngelewatin hutan itu aja, turun dari hutan itu aja bisa memerlukan waktu 3 malam. 3 malam untuk bisa keluar dari hutan. Belum lagi untuk ke Meulabohnya memakan waktu lagi, ya kan? Bisa berminggu-minggu itu. Dan sampai di Meulaboh keadaan kakinya itu sudah sangat-sangat buruk. Dan dokter di Meulaboh nggak sanggup dan dikirimlah ke Kutaraja. Kutaraja itu Banda Aceh sekarang. Jadi dikirim ke Kutaraja, dokter Kutaraja memutuskan untuk mengamputasi kaki yang terkena tembakan oleh Belanda tadi. Nah, di saat itu gubernur militer Belanda di Kutaraja itu memutuskan untuk mengasingkan Pocut Baren ke daerah Jawa. Tetapi komando wilayah Meulaboh itu perwiranya menyarankan agar Pocut Baren tidak dikirim ke Jawa. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu Cut Nyak Dien telah diasingkan ke Sumedang sehingga membakar semangat perjuangan masyarakat Aceh dan sangat-sangat susah untuk mengendalikan dan meredamnya. Dan ini kalau Pocut Baren kita kirim juga ke Jawa katanya, maka saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan masyarakat Aceh. Begitu marahnya mereka dengan kita dan sangat sulit untuk mengontrolnya. Nah, karena masukan daripada perwira tersebut, gubernur militer di Kutaraja pada saat itu tidak jadi mengasingkan Pocut Baren dan memulangkannya ke Tungkup, tanah kelahirannya. Kenapa juga dia dipulangkan? Karena Belanda berpikir kakinya tinggal satu dan dia tidak mungkin lagi untuk bisa berperang. Nggak mungkin lagi untuk bisa berperang. Nah, tapi ini yang unik. Pada saat fisiknya masih kuat, masih lengkap semua, beliau ikut berperang ke dalam hutan, bergerilya, kemana-mana selalu membawa pedang tajam. Kemana-mana. Jadi dia itu bukan cuma ngatur, ngomong, ngasih semangat, enggak. Tapi memang maju. Memang one by one dia. Karena kemana-mana dia bawa pedang tajam. Pedang itu di mana-mana dibawa. Nah, Pocut Baren setelah dia dipulangkan ke Tungkup dan diangkat menjadi Ule Balang, ataupun kalau kita bilang sekarang camat lah. Camat. Beliau berpikir, perjuangan belum berakhir. Beliau terus menyemangati pejuang-pejuang Aceh yang masih bergerilya dengan mengirimkan sajak-sajak tulisan-tulisannya. Tetapi dia juga bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat di Tungkup. Sehingga beliau banyak sekali melahirkan sistem-sistem pemerintahan yang sangat bagus untuk memakmurkan masyarakat Tungkup pada saat itu. Dan itu diakui oleh Belanda di dalam buku Zentagraph. Amazing. Apa yang dia buat? Ya kan? Dia melihat kemakmuran masyarakat di saat perang itu sangat-sangat miris ya. Terus dia buka lahan-lahan sawah yang sudah tidak pernah terpakai lagi. Dia buka semua. Terus ada hama. Bagaimana cara mengendalikan hama? Itu dia buat, dia pikirkan. Dan bagaimana mengirigasi, memberikan air-air ke
persawahan dan perkebunan itu juga dia buat di zaman pemerintahan dia sebagai Ule Balang. Selain dia membuat irigasi, pengendalian hama. Bagaimana pengendalian hama? Yaitu menerapkan penanaman padi serentak pada masa itu. Pada tahun 18, di atas 1810, dia melaksanakan penanaman padi serentak. Kita tahu mungkin di wilayah lain sudah diterapkan. Tetapi perkembangan ilmu pada saat itu tidaklah secepat saat ini. Untuk mengirim surat aja berapa lama, belum lagi semuanya dikendalikan oleh Belanda. Jadi atas inisiatif dia untuk memutus mata rantai hama tersebut. Dan sukses, padinya sukses, dan dia juga membuat lumbung padi dan lumbung yang lain, bahkan ada lumbung emas. Jadi dia itu dari zakat semuanya itu ada yang emas, dia kumpulkan. Dan dia juga menyuplai perjuangan-perjuangan yang pejuang Aceh yang bergerilya pada saat itu. Dan karena kepemimpinannya yang memakmurkan masyarakat, maka Belanda dan gubernur militer Belanda mengakui beliau ini sangat berjasa, dan beliau bagi Belanda yang dipikirkan beliau ini hanyalah tentang masyarakatnya. Tentang masyarakat dan saudara-saudaranya. Dia tidak akan membiarkan masyarakat ini hidup susah. Kenapa dia berperang? Jelas untuk membela tanah kelahirannya, untuk merebut kemerdekaan agar semuanya bisa tenang, nyaman, cari rezekinya mudah. Dan ketika beliau sudah tidak sanggup untuk berperang, mengangkat senjata, maka beliau berperang untuk memakmurkan masyarakatnya. Ini yang harus kita garis bawahi, dan ini juga yang harus kita pedomani dan tauladani. Kalau kita harus memakmurkan masyarakat kita di sekeliling. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya masyarakat biasa. Otomatis ya diri kita tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Itu satu langkah yang luar biasa. Bayangkan, kalau semuanya berpikir, aku nggak mau buang sampah sembarangan. Bersih, tanpa dibuat gotong royong. Iya kan? Nah, Pocut Baren berhasil sehingga Belanda, itu gubernur militer Belanda datang ke Tukop, ditemani oleh yang di Melabo, itu yang bernama Scherler, Letnan Scherler datang untuk meminta maaf kepada Pocut Baren karena mereka melihat betapa ikhlasnya Pocut Baren untuk masyarakat. Betapa ikhlasnya Pocut Baren berjuang, memang dia itu benar-benar berjuang untuk masyarakat. Jadi permintaan maaf, dan dia juga dihadiahi yaitu kaki palsu dari kayu yang didatangkan langsung oleh Belanda. Jadi di sini Belanda karena sudah sangat panjang peperangan dengan Aceh ini, mereka itu juga sampai angkat topi dengan orang-orang Aceh yang begitu gigih, begitu tidak bisa dibeli. Itu mereka salut, dan mereka datang ke Pocut Baren memberikan hadiah kaki palsu untuk Pocut Baren. Dan Pocut Baren itu meninggal di tahun 1933 di usianya 53 tahun sebagai Ule Balang di Tungkop. Jadi itu adalah sepenggal kisah perjuangan dari Pocut Baren. Ketika dia sehat, dia berjuang dari kecil, dari umur 7 tahun dia berjuang memegang senjata, bau mesiu, dentuman meriam, kelewang itu dia dengar, dan dia memegang strategi pada masa dia dewasa, dia memegang komando di saat dia dewasa, dan di saat dia sudah tidak bisa berjuang, dia menyemangati para pejuang-pejuang lain yang sedang bergerilya dengan syair-syairnya. Yang kedua, dia juga berjuang memakmurkan masyarakat dengan kondisi tubuh yang apa adanya, kemampuan apa adanya, tetapi dia selalu memikirkan bagaimana masyarakatku bisa makmur. Itu yang harus kita tiru. Pejuang itu bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan seberapa bergunanya kita untuk orang lain. Itu juga perjuangan. Mungkin dari saya itu ya. Dan apabila ada ucapan ataupun perbuatan saya yang salah, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.